Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz tadi disampaikan bahwa pada kondisi perang pun Nabi tidak mengizinkan sahabat sholat sendiri-sendiri ya Ustadz. Bagaimana dengan masa pandemi yang sudah berkepanjangan ini Ustadz? Apakah sholat di rumah bagi laki-laki tetap jadi pilihan Ustadz? Dan lebih utama yang mana ya Ustadz ya? Barakallahu fikum. Di Tebet masih ada COVID, Munada. Masih Ustadz. Iya, masjid-masjid masih tutup. Oh, Atau enggak Ustadz, masih buka Ustadz. enggak kan? Cuman ada beberapa Iwan yang akhirnya juga Ana lihat memilih untuk sholat di rumah Ustadz. Itu bagaimana Ustadz? Iya, tapi artinya kondisi masjid-masjid sebenarnya udah pada buka ya. Iya Ustadz. Sebagian mungkin pakai prokes, sebagian mungkin tidak. Nah Ustadz. Seperti itu. Baik, ahibati fillah. Yang pertama berkaitan dengan pandemi. Pandemi ini adalah kondisi yang tidak diinginkan oleh kita semuanya. Dampak dari pandemi ini bukan hanya kepada ibadah seorang muslim, tapi ya dalam semua aspek kehidupan dia. Sehingga ada istilah new normal ya, di mana seorang hidup dengan gaya baru, kemana-mana pakai masker, jaga jarak, sampai mau masuk pondok pun, anak punya anak mau masuk pondok hari mungkin besok Kamis berangkat itu harus PCR dulu ya. Anak periksa, ya Allah bayar PCR ini mahal ternyata. 900 lebih tesnya, anak ngomong. Allahu Akbar. Artinya ada hal-hal yang memang akhirnya menuntut kita ini untuk hidup gaya baru sudah. Dan berkaitan dengan ibadah sekarang, tetap kita disyariatkan beribadah ke masjid. Tapi dalam kondisi wabah yang tidak terkendali, maka pemerintah menentukan sikap untuk pada awal itu sholat di rumah. Nggak ada Jumatan. Setelah itu dilihat perkembangannya semakin bagus. Pasar juga ditutup dulu. Anda masih ingat ya. Pasar Tanah Abang itu ketika Ramadan tahun lalu itu ditutup. Jadi bukan hanya masjid yang ditutup. Pasar. Pasar ini jantungnya ekonomi yang bergerak. Bagaimana kawan-kawan kita yang punya pasar di sana? Yang biasanya Idul Fitri panen, kita punya sohib di sini Mustafa biasa sejak awal pandemi sampai hari ini masjidnya buka tanpa ada prokes. Iya, di kampung-kampung khususnya ya mungkin memang nggak nyampe ke sana COVID-nya. Tapi sekarang sudah alhamdulillah umpamanya masjid-masjid sudah dibuka, kemudian ada yang pakai prokes, ada yang pakai tidak umpamanya. Dan kalau kita berada di daerah yang kita merasa aman, bismillah. Tapi kalau Anda takut Ustadz, soalnya Anda sendiri punya penyakit bawaan atau ini itu, ya rasa takut itu mudah-mudahan jadi uzur. Karena engkau dalam kategori orang yang ma'dzur gitu seperti itu. Tapi kalau enggak, maka nasihat Anda, kalau masjidnya apalagi sudah melakukan prokes, kayaknya kembali ke masjid. Hanya mungkin kajian-kajian ini yang berat ya, untuk kembali ke masjid, kecuali tadi orang-orang mau menjalankan prokes. Barakallahu fikum.